Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa di Mata Doang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini kami akan menyampaikan beberapa amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan sebagai orang yang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Amalan ini sering dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan kepada kita dianjurkan untuk mencontoh apa yang telah beliau lakukan. Yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah puasa kita adalah menyegerakan berbuka. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau bersabda bahwa manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka. Anas bin Malik, pembantu dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melaksanakan sholat maghrib kecuali setelah dia berbuka puasa, meskipun itu hanya seteguk air. Rasulullah SAW ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, maka makanan yang sering dimakan oleh beliau untuk berbuka itu adalah kurma. Kalaupun beliau tidak mendapatkan kurma, maka beliau mencukupkannya dengan air, baru beliau sholat maghrib. Bagi kita di Indonesia atau difteri silajaran ini, tentunya ampalak buka dengan buah kurma pasti kelena molekul dari pinahan nabita. Karena buah kurma itu tidak ada di daerah kita. Para ulama ketika melihat kebiasaan Nabi atau ketika membaca dari riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kebiasaan Nabi ketika berbuka puasa dengan memakan buah kurma, maka para ulama membolehkan atau menganjurkan kepada kita bagi yang berpuasa, terutama di Indonesia atau di Siladera, ketika berbuka puasa hendaklah dengan makanan-makanan yang manis sehingga membantu atau cepat menghilangkan dahaga dan membantu pulihnya kesehatan atau tenaga kita kembali. Jadi dalam hal berbuka puasa ini
tentunya kita sesuaikan dengan kondisi daerah kita masing-masing. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang waktu berbuka puasa, kita di Indonesia, apalagi di Siladara, tidak akan begitu sulit untuk menentukan kapan tibanya waktu berbuka puasa. Di Siladara, ngebajik jadi janjana mata Allah. Kita adalah daerah kepulauan. Setiap hari matahari nampak jelas bagi kita. Baturi yang panang buas saking natalan, saking sara, itu tuh terlihat jelas. Begitu matahari terbenam, maka pada saat itu kita sudah bisa langsung berbuka puasa. Tetapi apabila kesempatan terjadi mata lonjong, maka kita bisa memperkirakannya dengan jam, ataukah kita mendengarkan azan dari masjid yang ada di sekitar kita. Jadi dalam hal berbuka puasa ini, untuk di Siladara tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran sama sekali. Satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa meskipun agama kita atau Rasulullah menganjurkan untuk segera berbuka ketika matahari telah terbenam, tetapi mungkin ampak lingkai kimangi-mange anjanjang kita melihat ada saudara kita muslim yang mungkin waktu berbukanya lebih lambat dibandingkan dengan kita. Mazhab Sunni atau aliran Sunni, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita secara umum di Indonesia yang bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah tetap berbuka ketika matahari telah terbenam. Tetapi ada saudara kita yang bermazhab yang lain, seperti Syiah misalnya, mereka berbuka lebih lambat dibandingkan kita beberapa waktu kemudian. Apa sebabnya ada perbedaan dalam hal waktu berbuka puasa ini? Ini disebabkan karena pemahaman yang berbeda tentang pengertian kata malam yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wa atimus syiyam ilal lail, dan sempurnakanlah puasamu hingga malam tiba. Ahli Sunnah wal Jamaah atau aliran Sunni berpendapat bahwa yang dinamakan malam ialah ketika matahari mulai terbenam sampai dengan masuknya waktu fajar atau waktu menjelang subuh. Itu yang disebut dengan malam menurut aliran Sunni. Karena itu maka kita di Indonesia yang bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, mayoritas kita ketika matahari sudah terbenam maka kita sudah berbuka puasa. Dari saudara kita yang bermazhab Syiah, pengertian malam adalah dimulai ketika matahari terbenam
yang ditandai dengan munculnya awan merah sampai hilangnya awan merah tersebut, sampai dengan memasuki waktu fajar atau menjelang subuh. Jadi beda sesuatu. Yang bermadzhab Syiah yang disebut malam itu kalau awan merah sudah mulai hilang, karena biasa nasar malloh itu re awan hijau yang mengiringi terbenamnya matahari. Dan oleh saudara kita yang bermadzhab Syiah, tidak pinjau awitannya, baru bisa disebutkan sebagai malam telah masuk. Karena itu maka waktu berbuka puasa bagi saudara kita yang bermadzhab Syiah itu lebih lambat beberapa menit dibandingkan kita yang bermadzhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tetapi kedua mazhab ini sama-sama berpegang pada ayat watin syam ilal lail, sempurnakanlah puasamu sampai malam tiba. Masalah khilafian seperti ini tidak perlu diperdebatkan, dan ini akan membuka wawasan kita bahwa perbedaan pendapat yang seperti itu adalah hal yang biasa, dan masing-masing kita menjalankan apa yang telah menjadi pemahaman kita sesuai dengan mazhab dan keyakinan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang berikutnya yang dianjurkan oleh Nabi dan para sahabat untuk kita kerjakan itu adalah mengakhirkan sahur. Kalau yang pertama adalah menyegerakan berbuka, dan yang kedua adalah mengakhirkan sahur kita. Di dalam hadisnya Rasulullah bersabda bahwa makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Di dalam hadisnya yang lain, Rasulullah juga bersabda, Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersalawat untuk mereka yang bersahur. Dari dua hadis Nabi ini cukup bagi kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah puasa untuk senantiasa mengikuti apa yang telah dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi dalam hal makan sahur ini. Ada berkahnya. Saya terkadang berpikir, apa pantar bulan puasa, ampangan dan nyari dan tidak diniatkan untuk berpuasa, kebetulan jangan dan nyari, maka daya tahan kita beda ketika kita makan sahur dengan niat melaksanakan ibadah puasa, terutama di bulan Ramadan. As-sisa alai biasa ampa pantaran bulan puasa ampal rapimu hatul lohor api rasa pak memang boleh, meskipun barangkali kita makan sahur atau menjelang subuh kalau tidak diniatkan puasa, maka ampan tamamu hatul lohor waktu makan siang biasa perut kita sudah terasa lapar. Tetapi ketika bulan Ramadan menentami hatul lohor, kita masih terasa sehat, gelijit kira sembah empat reta, dan barangkali
menurut saya itu adalah salah satu berkah ketika kita makan sahur. Berkah yang lain, kalau menurut apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika kita makan sahur, maka selain hidangan materi, hidangan yang bersifat jasmani, kita juga bisa menyantap hidangan yang bersifat rohani. Apakah itu melalui zikir, istighfar, doa, tadarus, dan lain-lain. Banyak berkah yang kita dapatkan ketika kita makan sahur. Karena itu Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita untuk sebisa mungkin makan sahur atau jangan melewatkan sahur ini, meskipun kita bersahur hanya dengan segelas air. Kapan waktu sahur berakhir? Kita di Indonesia di Tersilajara biasa rek nula bagai jadwal imsakiyah. Sepuluh menit menjelang waktu subuh itu sudah masuk waktu imsak. Waktu imsak ini pada dasarnya bukanlah waktu yang melarang kita untuk makan atau minum. Nukuli jua pakai ngambre ampanta kamu waktu imsak. Ini maksudkan ketika sudah masuk waktu imsak, kita supaya lebih berhati-hati. Karena waktu subuh itu sudah hampir masuk. Jarak antara waktu imsak dengan waktu subuh itu kurang lebih 10 menit. Karena itu maka kepada kita yang menjalankan ibadah puasa, ampamai makin ngandre dan nyari nantang waktu imsak lah suruh makin hati-hati. Tetapi ini juga jangan kita memberikan pemahaman yang keliru, apalagi terhadap anak-anak kita yang baru belajar puasa. Biasa video patut pau laku ampa imsam ni gelem ki kulengan ber. Waktu imsak sekali lagi bukanlah batasan gelem ki kulengan ber. Tetapi itu hanya salah satu cara supaya kita lebih berhati-hati karena sudah menjelang waktu subuh. Jadi kuliah pakai ngambre. Apa tamu satu imsak, tetapi kita kondisikan jangan sampai sandang ngambre. Nah, gelem disadari nanti main satu subuh. Jadi lebih kepada kehati-hatian sehingga kalau anak-anak kita yang baru belajar menjalankan ibadah puasa, kalaupun dia terbangun agak terlambat waktu imsakmu atau kalian subuh, tetap kita anjurkan untuk sahur supaya dia punya ketahanan fisik, tubuhnya bisa lebih tahan ketika menjalankan ibadah puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan selanjutnya yang sering dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sering dilakukan oleh beliau dan para sahabat adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini jumlah rakaatnya boleh 11, 8 tambah 3 witir, bisa juga 13 rakaat 10 tambah 3 witir,
Bisa juga 19 rakaat 16 ditambah dengan salat witir 3 rakaat, atau 23 rakaat, atau bahkan ada yang mengerjakan sampai 39 rakaat, 36 tambah 3 salat witir, 3 rakaat salat witir. Nabi dan para sahabat mencontohkan hal itu supaya kita bisa mengerjakan salat witir yang tentunya disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, keadaan kita masing-masing. Ampa sampulo jasa reri kuleh 8 tambah 3, maka itu pun sudah bagus untuk kita. Ampa kuleh ditambah-tambahi polai naikana, itu juga bagus. Semuanya boleh, dan silahkan dikerjakan salat tarawih ini sesuai dengan keadaan dan kondisi kita masing-masing. Salat tarawih ini kalau di zaman Nabi dan para sahabat, di zaman Nabi pernah dilakukan dengan berjamaah, kemudian pernah juga dilakukan dengan sendiri-sendiri. Pada zaman sahabat, terutama Umar bin Khattab, itu salat tarawih dilakukan dalam keadaan berjamaah. Kita sekarang yang sementara mendapatkan ujian di negara kita berupa mewabahnya virus corona, ini kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Salat tarawih bisa di rumah sendiri-sendiri, bisa juga salat berjamaah. Boleh di masjid, tapi disesuaikan dengan keadaan kita. Kalau salat di rumah, ini juga menjadi tantangan tersendiri buat bapak-bapak yang menjadi kepala rumah tangga. Kalau salat tarawih bersama keluarga di rumah, ini mestinya legasin pakai nambahi apelan, hafalan ayat atau hafalan surah-surah pendek. Karena apa dite bapak-bapak ini belajar imam, kita sebagai kepala rumah tangga, kita yang imam pada salat tarawih berjamaah di rumah, enjo nasuk di riape depan ngumpu, enjo mungkinlah marasai mati. Ampanggan aja sampulo seere bajik jua tapi yang pagiling gana sampulo seere surat pendek riape le ayahnya biasa lah pakai masai. Karena itulah maka banyak hikmah ketika pemerintah menganjurkan kita untuk salat tarawih di rumah. Kalau bisa berjamaah di rumah, itu sebagai tantangan buat kita yang kepala rumah tangga supaya banyak menghafal surah-surah pendek. Nah baiki apelan, pangumpu, nulamber atau nubodo-bodo. Sehingga anggota keluarga kita yang sholat berjamaah tarawih di rumah mungkin dia maki lala kuasa yang benjo nama mula baca di bapak. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, dan mudah-mudahan kita rajin membaca Al-Quran dan rajin menambah hafalan kita, terutama surah-surah pendek. Karena lalang di Quran yang termasuk surah-surah yang pendek di juz 30, gampang-gampang injur di apela itu kurang lebih sekitar 20 surah.
juga untuk bahan kita menjadi imam ketika kita salat tarawih berjamaah di rumah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang selanjutnya yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita untuk dikerjakan di bulan Ramadan itu adalah tadarus Al-Quran, mengaji, zikir, tadarus Al-Quran, sering berdoa. Itu sangat dianjurkan oleh Nabi kepada kita supaya sering-sering dilakukan hal itu pada bulan Ramadan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa ketika orang salat dan membaca Al-Quran di dalam salat, maka setiap huruf itu dinilai sama dengan 50 kebaikan. Seorang muslim yang membaca Al-Quran di luar salat dan ketika dia akan membaca berwudu terlebih dahulu, maka satu huruf yang dibacanya sama dengan 25 kebaikan. Yang membaca Al-Quran di luar salat dengan tidak berwudu, satu huruf dinilai mendapatkan 10 kebaikan. Alangkah ruginya kita ketika di dalam bulan Ramadan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan satu kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya, mana pengaji lama saja. Nabi dan para sahabat mencontohkan kepada kita, kalau Nabi setiap bulan Ramadan beliau senantiasa mengaji dan mengulang hafalan Al-Qur'annya didampingi oleh Jibril alaihi salam. Para sahabat ketika bulan Ramadan ampang ngaji biasa itu tamat dalam satu bulan sampai 10 kali. Dan setiap 3 hari khatam. Ada juga yang setiap 7 hari khatam Al-Quran. Ada juga yang 1 bulan itu khatam 1 kali, berarti 1 juz setiap hari. Ini bagi mereka atau bagi para sahabat yang mendalami tentang Al-Quran, yang mengkaji tentang isi Al-Quran tersebut 1 juz setiap hari. Bagi kita kaum muslimin yang ingin mencontoh Nabi dan para sahabat di dalam pembacaan Al-Quran ini, kita sesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Amparikulle pintal luntang maklalan silang 3 kali khatam selama bulan Ramadan, alhamdulillah. Atau lebih banyak daripada itu, alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa, maka 1 juz setiap hari, saya pikir itu juga sudah lumayan. Apabila perikulle, maka sekurang-kurangnya kita bisa membaca 1 lembar setiap hari. Sampai memang kondisi atau keadaan kita tidak memungkinkan, karena keadaan setiap orang itu berbeda. Gilekis si polengase, dan tentunya kita berusaha juga semaksimal mungkin untuk mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika bulan Ramadan, terutama tentang membaca Al-Quran ini. Di dalam salah satu hadisnya, Nabi bersabda bahwa
yang beriman yang rajin membaca Al-Quran itu adalah diibaratkan dengan bunga utrujah. Bunga utrujah ini harum baunya dan sedap rasanya. Oleh karena itu, maka di dalam bulan Ramadan ini mari kita mengisi dengan baca Al-Quran sebanyak mungkin. Kalaupun waktu dan kesempatan kita terbatas, tentunya kita sesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Kemudian berikutnya yang menjadi amalan Rasulullah dan para sahabat di dalam bulan Ramadan adalah banyak berdoa, dan pada malam-malam yang terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mereka semakin meningkatkan ibadah-ibadah mereka karena mereka berharap bahwa bisa bertemu atau mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh amalan-amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di dalam bulan Ramadan ini, tentunya sesuai dengan keadaan kita masing-masing, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik, dengan tenang, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.